Halo, 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 guys, apa kabar? Bertemu kembali bersama saya dengan Ahas SIP. Nah, ini ada yang pertanyaan, apakah Tuhan itu ada? Nah, apakah Tuhan itu ada? Nah, kita lihat dulu ya, secara etimologi dan terminologi menurut Wikipedia. Kata Tuhan dalam bahasa Melayu berasal dari kata tuan. Nah, buku pertama yang memberi keterangan tentang hubungan kata tuan dan Tuhan adalah Encyclopedia Populer Gereja oleh Adolf Hitler SJ. Menurut buku tersebut, arti kata Tuhan ada hubungannya dengan kata Melayu tuan yang berarti atasan, penguasa, atau pemilik. Kata Tuhan ditujukan kepada manusia atau hal-hal lain yang memiliki sifat-sifat menguasai, memiliki, dan atau memelihara. Digunakan pula untuk menyebut seseorang yang memiliki derajat yang lebih tinggi atau seseorang yang dihormati. Penggunanya lumrah digunakan bersama-sama dengan disertakan dengan kata lain mengikuti kata Tuhan itu sendiri. Dimisalkan pada kata tuan rumah, tuan tanah, dan lain sebagainya. Kata ini biasanya digunakan dalam konteks selain keagamaan yang bersifat ketuhanan. Ahli bahasa Remy Shalom menemukan bahwa perubahan kata Tuhan yang bersifat insani menjadi Tuhan yang bersifat ilahi bermula dari terjemahan Alkitab ke dalam bahasa Melayu. Waduh, Isa Al-Masih dan sebutan yang diperuntukkan bagi Isa Al-Masih ini ditemukan menjadi Tuhan, kata yang ditemukan oleh Boris. Nah, ini Ibrani juga ya. Dalam bahasa Indonesia modern, kata Tuhan pada umumnya dipakai untuk merujuk kepada suatu zat abadi dan supernatural. Dalam konteks rumpun agama samawi, kata Tuhan dengan huruf T besar hampir selalu mengacu pada Allah yang diyakini sebagai zat yang maha sempurna pemilik langit dan bumi yang disembah manusia dalam bahasa Arab. Kata ini sepadan dengan kata Rab menurut Ibnu Nasir. Nah, berarti secara konsepnya ya, konsep tentang Tuhan, ya konsep Tuhan itu apa namanya, adalah sesuatu yang maha kuasa ya. Dan konsep ketuhanan yang paling awal ya animisme dan dinamisme. Nah, ini nih yang kadang kita ragukan. Nantilah kita bahasnya tentang animisme dan dinamisme. Tidak ada kesepahaman mengenai konsep ketuhanan. Konsep ketuhanan dalam agama Samawi meliputi definisi monoteistik tentang Tuhan dalam agama Yahudi, pandangan Kristen tentang Tritunggal, dan konsep Tuhan dalam Islam. Agama-agama Dharma juga memiliki pandangan-pandangan berbeda mengenai Tuhan. Konsep ketuhanan dalam agama Hindu tergantung pada wilayah, sekte, kasta, dan beragam mulai dari panteistis, monoteistis, politistis, bahkan ateistis. Keberadaan sosok ilahi juga diakui oleh Gautama Buddha, terutama Sakra dan Brahma. Nah, ini yang ilahi yang di Gautama Buddha ya, Gautama Buddha. Hampir-hampir mirip dengan eh, agama Kristen atau Katolik yang dari manusia menjadi Buddha, Buddha atasnya gitu. Penganut monoteisme mengklaim bahwa Tuhan hanya ada satu, dan beberapa ajaran monoteisme mengklaim bahwa Tuhan sejati adalah Tuhan yang dipuji oleh semua agama dengan nama yang berbeda-beda. Nah, ini monoteisme, Tuhan ada satu, dan beberapa ajaran monoteistis klaim Tuhan sejati ada Tuhan Allah. Nah, itulah agama Samawi atau dikenal juga sebagai rumpun agama Ibrahim. Nah, itu banyaklah, ini secara agama ya, Tuhan itu ada, dan secara agama dan konteksnya keberadaan Tuhan. Ada banyak pesan filosofis mengenai keberadaan Tuhan. Beberapa definisi Tuhan tidak bersifat spesifik, sementara yang lainnya menguraikan sifat-sifat yang saling bertentangan. Argumen tentang keberadaan Tuhan pada umumnya meliputi tipe metafisis, empiris, induktif, dan subjektif. Sementara yang lainnya berkutat pada teori evolusioner, aturan dan kompleksitas di dunia. Pendapat yang mengenai keberadaan Tuhan pada umumnya meliputi tipe empiris, deduktif, dan induktif. Ada banyak yang dikemukakan dalam pengusaha pembuktian keberadaan Tuhan. Pendapat terbuka adalah Queen K. argumen dari keinginan, dan C.S. Lewis dan argumen
ontologis. Aquinas menulis risalah tentang Tuhan untuk menyangkal bukti-bukti yang diajukan oleh Anselmus. Pendekatan yang dilakukan oleh Anselmus adalah untuk mendefinisikan Tuhan sebagai tidak ada yang lebih besar daripadanya untuk bisa direnungkan. Nah ini. Sebenarnya Tuhan itu apa sih? Yang itu kan intinya gitu kan, Tuhan itu maha pencipta. Tuhan itu maha maha agung, Tuhan itu maha kuasa, dan Tuhan adalah pemimpin dari segala umat manusia, segala malaikat dan segala setan. Perlu digarisbawahi juga, semua setan dipimpin oleh Tuhan. Nah, secara gampangnya, secara sejatinya, yang dari saya bilang itu, sampai saat ini kita tuh tidak dapat menemukan roh. Roh itu adalah jiwa, jiwa itu adalah yang mengendalikan tubuh kita. Jadi istilah kata meninggal, kemana sih roh kita? Nah itu sampai saat ini secara ilmu pengetahuan tuh kita belum bisa. Kenapa belum bisa? Karena ilmu pengetahuan itu bukan masih sih, ilmu pengetahuan itu diatur sama Tuhan. Ilmu pengetahuan itu diberikan sama Tuhan. Ketika Tuhan membatasi otak kita, maka disitulah keberadaan kita, disitulah sampai apa sih sifat kita berada di situ, nggak bakalan bisa maju lagi. Dan ketika Tuhan menghentikannya, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tuh seperti yang kemarin gue bilang, kita tuh seperti robot yang diambil baterainya gitu loh. Nah itu seperti itu adalah namanya mukjizat Tuhan, apa namanya adalah ciptaan Tuhanan. Hal itulah gue yakin sih, kalau misalnya orang pintar pasti mengakui adanya Tuhan, yaitu karena roh kita karena roh kita tuh nggak ada, menghilang gitu loh. Dan itu rohnya pasti terbang kemana, pasti diambil kan, diambil sama Tuhan, diikat kembali. Mungkin bisa jadi diikat kembali menjadi anak manusia karena dia baik, atau diikat kembali menjadi binatang karena dia apa namanya, karena dia jelek perbuatannya, atau bisa dia dimasukkan ke neraka karena dia sudah terlalu apa sih, jahat, dan dimasukkan ke dalam penggorengan gitu. Nah itulah karakter-karakter yang kita ciptakan. Jadi ya semua karakter ya menyatu dalam Tuhan. Kenapa? Karena pemikiran Tuhan gitu loh. Jadi kalau dibilang teori Big Bang ya itu bisa jadi benar, teori evolusi ya itu bisa jadi benar. Manusia dari monyet ya bisa jadi benar, tapi monyet ciptaan Tuhan, tetap ciptaan Tuhan gitu loh. Jadi teori A bisa jadi benar karena mungkin aja karena ada sebelum teori Adam ada monyet tuh, nah kayak gitu. Dan benar ada Tuhan ya simpelnya kita sudah mati gitu loh. Ketika kita mati kita kehilangan roh kita. Nah roh kita itu pasti ada yang ngatur. Nah itulah yang disebut dengan Tuhan. Nah Tuhan itu seperti itu. Apakah dalam bentuknya wanita atau laki ya terserah gitu loh. Wanita laki boleh bisa ya seperti itulah. Jadi kalau dibilang apakah ada teori ciptaan evolusi ya bisa jadi sebelum Adam diciptakan ada monyet dulu menyerupai, terus langsung jadi Tuhan, terus tidak suka mengampu lalu membuat lebih sempurna seperti Tuhan. Kita manusia menciptakan robot-robot dulu yang tidak bisa, mungkin yang tidak bisa bergerak kaki tangannya, terus lalu kita hancurkan lalu kita ganti lagi jadi yang lebih sempurna. Nah itu kan bisa jadi seperti itu adalah pandangan-pandangan logika, dan pandangan logika itu juga diturunkan dari Tuhan gitu loh. Jadi kita tuh eh,
hanya menjadi robot-robot dan robot-robot dan boneka-boneka Tuhan seperti itu. Nah, tergantung kita sekarang perannya mau apa gitu. Kita hanya diberikan kebebasan, tapi tidak untuk kepintaran yang sudah dibatasi seperti itu. Seperti apa sih namanya? Misalnya mati kita matinya usianya pada 60 tahun nih. Nah, terserah kita mau matinya apa. Mau mati secara sehat, mau mati secara sakit-sakitan, tapi kalau sudah tertulis di 60 tahun, ya sudah kita mati gitu loh. Jadi yang memilih warna hidup kita tuh ya kita sendiri. Kita mau, makanya ada yang mau mensyukurinya dengan hidup santai, ada yang mensyukurinya hidup dengan rajin dan kerja keras. Itu adalah pilihan hidup yang dibuat oleh manusia. Tetapi, ya ini ada tetapinya. Tetapi ada batasan. Nah, ini batasan inilah yang dibuat oleh Tuhan. Seperti itu. Dan batasan ini dilihat dari hidup mati kita. Nah, dan batasan ini juga yang dibuat dari apa sih namanya? Dari kehidupan dia gitu loh. Dari kehidupan dia, dari kehidupan kita. Misalnya gini, kalau misalnya bukan kalau misalnya sih, misalnya kalau misalnya ada orang yang menikah tapi nggak punya anak kayak gitu, sama aja kan dia nggak menikah gitu. Dan takdirnya dia mungkin nggak punya anak, baik dia menikah ataupun tidak, ya dia tidak punya anak kayak gitu. Itu disebutnya yaitu batasannya gitu loh. Ada batasan kemampuan kita. Seperti pada saat ini kan kita tuh sudah kalau saya lihat ya, sudah diberikan batasan umur yang lebih pendek. Entah kenapa, mungkin karena kita banyak, semakin panjang umur kita semakin panjang dosa kita. Coba lihat, kalau orang-orang zaman dulu sama orang-orang zaman sekarang kan gitu. Ada yang sampai dia penyakit dulu bertahun-tahun terus meninggal kayak gitu. Nah, mungkin di batasan dia 60 tahun. Fred, kamu 60 tahun nih, ya udah 60 tahun mati. Nah, untuk menjalani kematian 60 tahun itu, kita bagaimana kita mengisi hidup kita gitu kan? Bisa main judi, bisa makin narkoba, bisa apa sih? Minum alkohol. Nah, nanti baliknya dampaknya kita sendiri. Misalnya minum alkohol, kita perut kita sakit, langsung kena stroke. Terus bisa menderita sampai umur 60 tahun. Misalnya dia kena stroke-nya 45, terus kena misalkan gara-gara pakai narkoba semua otaknya terus jadi kena stroke dan menderita dari umur 40 tahun, dari 40 tahun menjadi 20 tahun lagi dia menderita. Nah, itu penderitaan 20 tahun itu bukan Tuhan yang ciptakan, tetapi kita sendiri. Disitulah kebijaksanaan kita sebagai manusia. Disitulah kita harusnya bisa melihat, memilih gitu loh. Oh, ini seperti apa gitu loh. Jadi it's nonsense lah. Tuhan memberikan batasan, tapi Tuhan juga memberikan kebebasan. Begitu. Agar kita sebagai manusia tidak menjadi setan ataupun tidak menjadi malaikat. Itu namanya batasan. Dan yang menentukan kita menjadi setan atau menjadi malaikat, ya kita sendiri. Nggak ada pengaruh-pengaruh orang lain, nggak ada pengaruh-pengaruh, bahkan yang paling tinggi, pengaruh Tuhan pun nggak ada. Ya kita mau milih. Seperti misalnya kita mau milih bunuh diri, mau lompat. Terus kalau bilang nggak mati, ya nggak mati. Gitu loh, Bray. Apakah Tuhan ada? Ya tentu aja ada. Nah, itu balik lagi yang ke tadi. Seperti itu. Karena jika kita cara menentukan apakah Tuhan itu ada, kenapa roh kita menghilang? Nah, itu namanya roh kita menghilang. Menghilang kemana? Ya itu ya, kita meninggal. Roh kita meninggal berarti ada yang ngatur
Dan orang yang mengatur itu yang maha tinggi, namanya Tuhan. Begitu, itu namanya pengetahuan. Dan pengetahuan itu diberikan Tuhan kepada manusia, dan manusia dalam bentuk ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu bisa, ilmu pengetahuan itu juga bisa dalam bentuk apa? Mukjizat. Mukjizat balik lagi. Apakah mukjizat lebih tinggi dari ilmu pengetahuan? Nanti kita bahas. Seperti itu. Jadi Tuhan itu ada, dan kalau negara import, agama import, ya semuanya Allah. Oke, jangan lupa untuk di subscribe, share, like, dan komen. Tuhan itu ada. Dadah.